Baik, kalau kesaksian dokter yang sekarang misalnya kurang tepat mengingat berbicara tidak substansi, kayak kemarin kan bicara produk, apakah nanti bisa dihadirkan kembali untuk agenda yang pas, misalnya itu tadi pembuktian produk? Kalau pembuktian produk tapi bukan agenda ini. Ya bukan kemarin. Nah, ada LP tersendiri. Di sini tidak berbicara tentang produk. Hanya akibat saja, ya. Akibat berpindahnya ini takut, ya, seolah-olah ya, saya masih menduga, tidak boleh menjustis. Seolah-olah berpindahnya uang ini ke Nikita ini takut si Reza ini dibuka ke publik tentang produknya Reza. Kan itu. Ya. Tapi untuk isi produk ini nggak ada relevansinya dengan 369 ayat 1 Yunto 55 dan TPPU. Paham ya kira-kira media ya? Kalau nanti mau diberikan kesaksian doktif, berikan kesaksian pada LP berikutnya tentang pemalsuan produk yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan, yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perjanjian Konsumen. Ya gitu. Di sini kok bongkar. Kalau produk skincare yang benar tuh begini. Tidak boleh overclaim. Mengandung merkuri, mengandung sulfur, zat kimia, zat berbahaya. Saya hafal semua loh ya. Itu baru kau buka sebar-lebarnya. Seharusnya sesuai dengan standarisasi BPOM dengan uji kelayakan seperti ini. Kalau skincare yang benar itu adalah dia punya sampel dan rumah produksi. Karena apa? Karena ada sekarang banyak gelondongan dari luar negeri ya, kosong dijual 500.000 sampai di sini 5 juta pakai labelnya dia, isi kandungan dalamnya pun dia tidak tahu. Ini yang berbahaya. Itu yang terjadi. Nah, itu mafia kesehatan itu enggak diberikan hukum seberat-beratnya. Kalau memang terjadi itu dikorek habis. Itu loh kira-kira dia. Jadi ada waktunya ya Pak? Ada timing waktunya. Jadi itu saya bilang. Jadi jangan paksakan. Saya kan ketawa aja kalau media nanya, kok JPU bisa memvideosasi? Lah, terus kamu videokan juga kan? Ada ketentuan bahwa setiap peristiwa yang berhak untuk memvideokan ataupun untuk meliput hanya media. Ada nggak undang-undangnya? Nggak ada kan? Nah, saya balikin lagi sama media. Makanya jangan tanya itu. Kok tanya saya balikin lagi gitu kan? Oke, Pak Jan, satu kali dari saya. Seandainya Bapak diminta untuk membantu Nikita, mungkin apa saran yang akan Pak Jan lakukan? Saya kan sudah sampaikan kepada, pernah saya ngomong juga melalui wawancara. Saya mohon kepada Bahmit, fokuslah kepada materi pokok perkara. Yang kedua, tolong diarahkan Nikita ini fokus kepada substansinya. Jangan membuat kisru di pengadilan. Ini betul-betul dinasihati dulu. Ya, Nikita jangan diharapkan untuk berpikir seperti apa yang kita pikirkan. Paham nggak kira-kira? Kenapa? Nikita saat sekarang ini kan sedang gundah gulana. Ya. Mana anaknya sedang bermasalah, ada anaknya yang harus. Saya paham pasti bahwa situasi nuansa kebatinan Nikita ini sangat betul-betul resah. Seorang ibu wajar-wajar dan manusiawi, ya. Dia tidak melihat loli gimana, melihat ayah gimana. Akhirnya kadang-kadang pola pemikirannya tuh terpancing, spontanitas bisa aja muncul. Saya nggak bisa salahkan sepenuhnya Nikita karena situasional dirinya, walaupun secara hukum itu tetap tidak dibenarkan. Terus fungsi siapa untuk mengantisipasi ini? Ya kuasa hukumnya, saudaranya. Ya fans-fansnya jangan buta gitu loh. Benar pun dilakukan majelis hakim, salah katanya. Kenapa? Dia nggak ngerti hukum, hanya fans. Nah, kan media tadi ngomong, kasihan tapi jangan buta gitu loh. Kasihan akidah hukum tetap berjalan. Kalau saya kan tengah-tengah aja. Nah, saya berharap juga Nikita harus membongkar apa yang kau ketahui tentang peristiwa tentang produk yang jadi pokok permasalahan. Tentu tapi dalam LP tersendiri. Tidak ada relevansinya ke sini. Kemudian masalah intercept itu. Kan Bahmit sudah laporkan. Dibongkar saja sama Bahmit. Minta pertanggungjawaban daripada penyidik cyber supaya membongkar Pandora ini. Kalau sudah dibongkar Pandora ini, apa maksud tujuan daripada saudaranya Reza untuk merekam? Untuk tujuan apa? Kok bisa bocor kemana-mana? Karena ini kan konsumsi publik. Padahal ini adalah ranah hukum.
bongkar biar kena sekalian. Nah itu sikat. Jadi juga jangan main-main dengan IT. Saya tengah-tengah kan, nggak ada urusan. Kalau memang Rezanya yang terlibat, harus betul-betul lidik sidik tentang rumah produksinya. Produk-produk apa aja kau keluarkan di sana. Betul-betul nggak ini sesuai dengan standarisasi? Apa itu alat suntik atau alat skincare yang lain? Alat suntik kepentingannya untuk apa? Kau jualkan untuk apa? Jangan-jangan nanti alat suntik kalau kau jual bebas itu bisa dipakai untuk nyuntik morfin. Kan ilegal. Alat suntik itu hati-hati loh. Itu harus ada ketentuannya. Kena alat suntik. Jangan sembarangan pakai alat suntik itu. Nanti orang-orang yang pengguna narkoba itu digunakan untuk morfin atau menggunakan untuk apa? Jadi cairan-cairan daripada valium itu bisa kena. Itu aja dibongkar, itu sikap. Tapi untuk kali ini di agenda persidangan, arahkan Nikita untuk membela dirinya tentang substansi ini supaya dia terlepas. Syukur-syukur minimal bisa meringankan. Ya. Sehingga bunyi daripada 4 miliar ini tidak seperti apa yang diduga orang. Ini yang harus diluruskan. Supaya bunyi daripada 369 ayat 1 Yunto 55 ini setidak-tidaknya bisa ringan karena ada kerjasama yang lain tanpa kekerasan. Nah, itu harus dibuktikan gimana. Jangan larinya kemana-mana. Dipanggil ke sidang yang dibicarakan produk. Nggak nyambung banget gitu kan. Untuk apa? Kita sidangnya materi pokok di sini kok. Itu kira-kira media ya. Terakhir mungkin Pak Irjen kemarin juga Nikita bisa dibilang tuh menolak untuk keluar ruang sidang karena kan sidangnya ditunda karena hakim melihat Nikita kesehatannya sedang menurun, tapi dia memaksakan diri untuk menyelesaikan sidang di hari itu. Gimana Nah, ini yang harus dipertanyakan. Kan ada surat dari rumah sakit lapas ya bahwa Nikita kurang sehat, berarti dimohon untuk sidang ditunda. Tapi faktanya mengatakan Nikita minta sidang dilanjutkan saja. Kan dua pokok permasalahan yang berbeda. Pertanyaannya, atas dasar apa petugas lapas itu menyatakan bahwa sidang ditunda? Kan gitu. Tentu kan pasti ada komunikasi antara petugas lapas atau kesehatan lapas dengan Nikita. Tidak ujuk-ujuk tugas lapas mengatakan bahwa ini sidang ditunda kalau memang kondisi Nikitanya fit. Tapi di fakta persidangan surat daripada majelis kesehatan dari lapas ini terabaikan, dia minta sidang dilanjutkan. Nggak bisa seperti itu juga. Makanya kan diteliti apakah surat ini berdiri sendiri tanpa sepengetahuan Nikita atau sepengetahuan Nikita. Karena kalau kita berbicara di arena hukum berdasarkan bukti fakta dan tertulis. Ini kan fakta tertulis nih. Permohonan daripada petugas kesehatan dari lapas. Kenapa bisa dianulir dengan permintaan Nikita? Ini perlu ditelusuri. Siapa yang benar sebenarnya? Nah, kalau seandainya dipaksakan Nikita untuk sidang dilanjutkan supaya jelas pokok permasalahannya, saya sudah sehat dikatakan gitu, tentu ya menurut saya ya, majelis hakim akan memanggil tugas kesehatan untuk memeriksa layak nggak sidang dilanjutkan dengan kondisi dia. Kan berarti kan memberikan kesempatan pada Nikita juga untuk menyatakan saya sehat. Lah kalau saya sehat, kenapa dulu kau bilang nggak sehat? Nanti kan ada macam-macam nih. Jadi ruwet jadinya. Nah, tapi seketika surat sudah nyampe, hakim memutuskan ditunda karena kondisi kurang fit. Karena seseorang pada saat memberikan keterangan pertama sekali yang ditanya adalah apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohania. Ya kalau Anda kurang sehat secara jasmani, bagaimana memberikan keterangan dengan baik? Itu kira-kira ya? Terjawab kan? Apalagi? Terakhir Pak Irjen, kemarin dihadirkannya anak Nikita Mirzani di persidangan, itu membuat Nikita Mirzani menangis. Wajar, manusiawi, saya katakan tadi. Tapi ditolak oleh majelis hakim untuk anaknya masuk ke dalam persidangan, itu seperti apa? Anak terakhirnya? Begini ya. Anak bontot ya maksudnya. Mungkin ya. Pas pertemuan dengan Nikita itu membuat makin terenyuh, makin kalau boleh dikatakan makin sesek lah gitu kan dengan situasi. Bagaimana untuk anak kandungnya? Tapi pertimbangan hakim mungkin tidak boleh anak kecil itu masuk ke ruang sidang karena memang ada ketentuannya. Bahwa di dalam agenda sidang itu tidak boleh anak di bawah umur untuk mengikuti agenda persidangan.
Jadi jangan juga menganggap bahwa hakim itu arogan, enggak juga. Ada pertimbangan-pertimbangan lah. Tapi pada saat diberikan kesempatan untuk ketemu, untuk peluk-pelukan tuh ya manusiawi. Loli kan berdasarkan apa kan juga masih di bawah umur dia, kan gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan hakim, tapi juga jangan terlalu kaku juga. Kalau memang diberikan kesempatan sebelum bertemu dengan anak-anak itu manusiawi lah, ya. Bagaimanapun sudah lama anak-anaknya nggak lihat, apalagi itu kan darah dagingnya sendiri. Ya, kita juga yang melihat situasi itu kan terunyuh juga kita ya, sebagai ibu. Mau ibu model apapun kalau dia memang sayang dengan anak pasti akan terhimpit perasaannya. Kita juga harus mengerti dengan nuansa kebatinan kita juga. Tapi hukum kan nggak boleh dipilah-pilah tentang masalah itu. Nah, inilah kira-kira. Jadi kita mari sama-sama berpikir jernih. Kenapa hakim mengambil langkah keputusan itu, tentu ada ketentuan yang mengatur. Ya, oke?